kasih, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih setia-Nya yang tiada pernah berubah dalam setiap kehidupan kita. Mari kita datang bersama-sama di dalam hadirat-Nya, bawalah pujian, korban syukur, pengagungan kepada-Nya. Saya sudah semua mari berdiri bersama-sama. Mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini di awal bulan November datang dari pihak Allah, Khalik langit dan bumi, yang kasih setia-Nya kekal selama-lamanya, dan di dalam kekekalan kasih-Nya itu Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangan. Turunlah atas sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan, terima kasih sudah mengantarkan kami ke tempat ini. Kami sungguh bersyukur semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan mengizinkan kami dan melayakkan kami juga untuk melayani Tuhan pada pagi hari ini. Kami datang beribadah karena rindu untuk bertemu dengan Tuhan, rindu diperlengkapi oleh firman Tuhan, sehingga setiap kami berdampak dimanapun Tuhan menempatkan setiap kami berada. 1 bulan ke depan kami akan belajar bagaimana kami berdampak bagi dunia. Oleh karena itu Tuhan, perlengkapi kami melalui firman Tuhan yang kami dengar, sehingga kami tidak membedakan mana yang dunia, mana yang rohani, surgawi. Kami mau setiap kehidupan kami benar-benar memperlihatkan Kristus kecil di dalam keseharian kami. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan yang melayakkan sekali lagi setiap kami yang melayani, worship team, Aser, semua orang-orang yang mempersiapkan akan ibadah ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami, sahabat kami, keluarga kami, orang-orang yang ingin datang ke tempat ini beribadah. Terlebih orang-orang yang menginap di gedung Tulip Guest House ini Tuhan. Kalau mereka mau mendengar Tuhan, melihat Tuhan, merasakan damai sejahtera, mereka datang beribadah kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Sertai langkah mereka, percepat langkah mereka, agar sungguh-sungguh ibadah kami, ibadah yang berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari nikmati pujian dan penyembahan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Bersyukur bulan November hampir kita menghabiskan tahun 2024. Ada yang merasakan kemenangan demi kemenangan? Amin. Tuhan memimpin setiap kita sehingga kita mengalami kemenangan dan mendapatkan kemenangan itu selama kita hidup. Amin. Mari kita berikan salam pada samping kiri dan kanan. Ku menang, katakan ku menang. Ku menang Tuhan, bersama Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, engkau berdampak.
Puji Tuhan. Ada kuasa di dalam-Mu Tuhan. Nama yang ajaib.
Ibu angklungan, saya persilahkan untuk memberikan persembahan angklung, pujian, hati yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu yang mengetahui lagunya, boleh bersama-sama menyanyikan. Karena bukan saja angklung yang bermain, tetapi jemaat dipersilahkan untuk menaikkan puji-pujian ini bersama-sama dengan angklungan. Silo nggak? Silo. Oh, matikan aja. Lampu ini. Oh, lampu ini. Silo masalah kesayangan dia bisa.
Jemaat sekalian, saat ini kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita refleksikan seluruh kehidupan kita. Mungkin di saat hidup kita diberkati oleh Tuhan, kita dapat mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus terima kasih. Tapi bagaimana di saat kehidupan kita penuh dengan tantangan, penuh dengan percobaan? Bagaimana kita menyikapinya? Kita lihat, kita mau melihat bagaimana kehidupan kita di dalam Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Apapun yang terjadi, kita mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Katakan dengan iman sekali. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah
Jemaat sekalian, saya persilakan untuk dapat duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Memasuki bulan November, gereja kita mengambil tema impactful atau berdampak. Sepanjang bulan ini, melalui tema-tema mingguan yang sudah disiapkan, kita akan sama-sama belajar bagaimana mengerti kehendak Tuhan agar hidup kita bisa menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kita, dimanapun kita ditempatkan. Di minggu yang pertama, kita akan mempelajari rohani versus sekuler. Banyak orang menganggap bahwa hal-hal yang rohani tidak dapat digabungkan dengan hal-hal sekuler atau yang tidak berhubungan dengan Tuhan. Tapi benarkah demikian? Bukankah firman Tuhan berkata bahwa apapun juga yang kita lakukan segenap hati kita seperti untuk Tuhan? Jika demikian, bagaimana pandangan Alkitab? Sudah seharusnya kita tidak lagi membedakan mana yang rohani dan mana yang sekuler. Itu yang akan kita pelajari di minggu yang pertama. Kreatif, inisiatif, dan inspiratif. Itulah tema kita di minggu yang kedua. Melalui perumpamaan tentang talenta, kita semua diajarkan bahwa Tuhan memberikan kepada setiap kita talenta atau kelebihan sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Pertanyaannya, bagaimanakah kita menggunakannya dalam hidup ini? Dapatkah kita memanfaatkannya semaksimal mungkin dengan penuh kreativitas dan juga dengan penuh inisiatif supaya hidup kita benar-benar bisa menjadi dampak bagi orang banyak, bahkan menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Changemaker atau agen perubahan, itulah tema kita di minggu yang ketiga. Pada minggu ini kita akan belajar dari tokoh Nehemia, seorang yang dipakai Tuhan begitu luar biasa, walaupun dia sebagai juru minuman raja di negeri asing. Bagaimana Nehemia dipakai Tuhan untuk menggenapi pekerjaan Tuhan bagi umatnya. Dari kisah ini, semoga itu bisa menjadi inspirasi bagi setiap kita, jemaat Tuhan, untuk dimanapun kita berada, kita menjadi agen-agen perubahan yang memuliakan Tuhan. Setiap orang pastinya menginginkan kesuksesan dimanapun dia berada. Bahkan tidak sedikit orang di luar sana yang menggunakan berbagai cara, termasuk cara-cara yang tidak benar, untuk menggapai kesuksesan tersebut. Lalu, bagaimana kata firman Tuhan bagi setiap kita? Apakah orang Kristen harus menganut nilai-nilai seperti itu untuk meraih kesuksesan? Sukses di marketplace adalah tema kita di minggu yang keempat. Demikianlah tema-tema kita sepanjang bulan November ini. Biarlah melalui pembelajaran firman Tuhan, kita akan semakin dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang impactful atau berdampak dimanapun kita berada, apapun profesi kita di marketplace. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan untuk tema yang begitu memberikan kepada kami inspirasi. Bagaimana kami sebagai anak-anak-Mu bisa hidup berdampak di sekitar kami. Setelah sepanjang 1 bulan yang lalu, kami diingatkan oleh Tuhan bahwa bermisi itu adalah tugas kami. Tuhan, kini kami mau bermisi lewat hidup kami yang memberikan dampak dimanapun Tuhan menempatkan kami. Mohon kiranya Roh Kudus akan memampukan setiap kami untuk bisa mempraktekkan kebenaran firman Allah di dalam setiap langkah kehidupan kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Roh Kudus, marilah pagi hari ini Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk bisa mendengar kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, kuasai dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, boleh berkata bersama-sama. Amin. Shalom. Selamat berjumpa kembali di dalam Kristus. Sudah sekian lama, hampir 1 tahun. 1 tahun ya, saya tidak berdiri di atas mimbar ini. Tapi hari ini adalah minggu pertama Tuhan memberi kesempatan kembali buat saya untuk boleh bersama-sama melayani Tuhan.
Ya, setelah 1 tahun kami sabbatical, saya dan Ibu Kumala kami sama-sama memulai kembali di minggu ini. Puji Tuhan. Dan tema pertama yang diberikan kepada kita adalah rohani vs sekuler. Ketika Bapak Ibu mendengar tema ini, kira-kira apa yang kebayang? Biasanya orang berpikir kalau yang rohani adalah yang bersifat kerohanian, berkaitan dengan gereja, berkaitan dengan iman, berkaitan dengan hal-hal yang berbicara tentang Tuhan. Tapi kalau bicara sekuler, bicara tentang duniawi. Tadi rohani, sekarang rohana. Jadi nggak boleh kait-kaitkan katanya antara yang rohani dengan yang rohana. Jadi kalau yang rohana. Itu sebabnya kalau pemikiran kita seperti itu, maka ada banyak orang Kristen yang hidupnya terpisah-pisah. Kalau hari Minggu, sangat saleh, sangat rohani, haleluya, puji Tuhan. Tapi Senin sampai Sabtu, haleluya, ya enggak? Senin sampai Sabtu, hidupnya mengerikan. Boleh hidup sebebas-bebasnya. Nanti Minggu, bertobat lagi, berubah lagi. Orang bilang Kristen tomat, tobat, kumat, tobat, kumat. Coba lihat kiri kanannya, ada yang tobat kumat nggak? Puji Tuhan, saya lihat tidak ada di sini yang tobat kumat, ya. Nah, sebetulnya apa sih sekuler itu, Bapak Ibu sekalian? Apa yang dimaksud dengan sekuler? Memang dunia itu sangat memisahkan antara yang sekuler dengan yang rohani. Definisinya begini. Menurut Kamus Bahasa Indonesia berkata, pengertian sekularisme adalah paham atau kepercayaan yang berpendirian bahwa paham agama tidak dimasukkan dalam urusan politik, dalam urusan negara, dalam urusan institusi publik. Jadi yang berkaitan dengan Tuhan, yang berkaitan dengan agama, dipisahkan dari politik, dipisahkan dari urusan negara, dipisahkan dari institusi. Kalau ini terjadi, itu sebabnya orang bisa berbuat apa saja ketika berbicara politik. Di dalam dunia politik segala macam dihalalkan. Kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Kita kan sering lihat perpolitikan. Wah, bisa bertentangan. Yang sekarang lagi ramai pilkada, saling nyerang. Termasuk juga Presiden Amerika Serikat ini, lagi pemilihannya minggu depan. Ini lagi bulan-bulan pemilihan terus. Ternyata karena mereka punya paham seperti itu, boleh saling menyerang, boleh saling menyakiti. Tapi saya bersyukur kemarin pada waktu Pak Prabowo naik jadi presiden, Bapak Ibu mau perhatikan nggak? Itu hari Minggu tanggal berapa itu? Bulan Oktober, tanggal 20 ya. Sempat lihat nggak? Saya pulang dari gereja langsung pulang loh. Pengen lihat serah pisah sambut antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Itu boleh saya acungkan jempol. Dalam sejarah dunia, baru pertama kali saya lihat ada presiden yang pisah sambut dengan mesra. Biasanya kalau satu sudah turun, satu naik, musuhan. Gak mau saling mengunjungi, gak mau saling kenal. Tapi Pak Prabowo kemarin menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda. Sekalipun orang boleh bicara tentang latar belakangnya, kita gak mau pusing lah dengan latar belakangnya. Ya, kalau kita terus ngomong latar belakang, bahaya kita, betul nggak? Kita latar belakangnya bagus nggak? Sama juga nggak bagus. Tapi di dalam Kristus, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu konsep. Jadi saya nggak tahu Pak Prabowo dapat ide dari mana sama Bapak Jokowi. Sampai dianterin ke Halim, sampai Pak Jokowinya naik, masuk, tutup pintu, dadah-dadah, baru Pak Prabowo pulang kembali ke istana. Kalau itu saya bilang keren banget. Saya sempat menitik air mata. Kadang-kadang Bapak Ibu, di dunia gereja, antar hamba Tuhan saja tidak seperti itu.
hamba Tuhan yang turun dan hamba Tuhan yang naik, itu bisa nggak saling salaman. Tapi kemarin Pak Prabowo menunjukkan di dunia satu sikap yang luar biasa. Nah itu kalau membedakannya secara etimologi, kata sekularisme berasal dari bahasa Latin, yaitu saeculum, yang artinya masa, generasi, atau dunia masa kini. Jadi sekuler itu terlalu mengutamakan hal-hal yang sifatnya memang dunia, tidak mau dikaitkan dengan hal yang rohani. Satu lagi, sekularisme itu juga sering didefinisikan sebagai pemisah antara paham agama dengan urusan-urusan publik, negara, serta institusi publik. Itu sama kira-kira senada semua. Jadi betul-betul dia mau memisahkan antara yang rohani dengan yang rohana. Sekarang persoalannya, tema kita sepanjang bulan ini bicara tentang berdampak. Apa kata Alkitab tentang rohani dan sekuler? Rohani dan rohana. Mari kita lihat. Kata Alkitab, apakah Alkitab memisahkan antara rohani dan sekuler? Tadi di dalam versi kita sudah dengar ya, Pak Arnold tadi sudah menyinggung sedikit. Dasarnya apa Bapak Ibu? Kolose pasal 3 ayat 17. Ini dasar firman Tuhannya. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ayat ini begitu jelas, begitu tegas. Alkitab mengajarkan kepada kita semua, apapun yang kamu perbuat dengan perbuatan ataupun perkataan, lakukanlah dengan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi berarti ayat ini berbicara Alkitab tidak memisahkan antara yang rohani dengan yang sekuler, antara yang rohani dengan yang rohana. Kenapa? Apapun yang kamu perbuat dengan perkataan, dengan perbuatan, lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Yang studi, lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Yang kerja, lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau tanya, kalau yang belajar lagi ulangan, lakukan dalam nama Tuhan Yesus, berani nyontek nggak? Dalam nama Tuhan Yesus nyontek gitu. Berani nggak? Yang kerja mau nipu, mau korupsi, dalam nama Yesus korupsi gitu. Berani nggak? Nggak berani. Itu sebabnya kenapa Alkitab mengajarkan apapun yang kamu perbuat, lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Ibu-ibu yang mau masak, lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Berani masaknya ngomel-ngomel? Kalau kita lakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus, maka itu dikuduskan oleh Tuhan. Waktu mau makan, ada yang halal, ada yang harum. Betul? Tapi lakukan dalam nama Tuhan Yesus, semuanya jadi halal. Ya, apalagi sekarang sudah mau dihalalkan segala macam, sampai baju, sepatu pakai halal juga, ya enggak? Jadi kalau mau halal, gak usah pakai surat sertifikat, pakai dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya halal, nggak ada yang haram. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ayat ini begitu powerful, ayat ini begitu luar biasa. Kolose 3 ayat 23 sampai 25. Kita baca sama-sama ayat ini ya. 23 sampai 25. Mari kita baca sama. 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Dalam terjemahan yang baru dikatakan menerima warisan. Bagian itu disebut warisan sebagai upah. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Tuhan
tidak memandang bulu orang Kristen atau bukan orang Kristen. Semua sama di mata Tuhan. Jadi ayat-ayat ini begitu kuat. Kalau Bapak Ibu baca dari ayat sebelumnya, pasal yang ketiga itu berbicara tentang manusia baru. Rasul Paulus bicara tentang manusia baru yang ada di dalam Kristus. Memang dulu kamu manusia duniawi, memang kamu dulu melakukan segala sesuatu terpisah dari hukum Allah. Tetapi ketika kamu percaya dan menerima Yesus Kristus, kamu adalah manusia baru. Pola pikirmu, pola berbuatmu itu disesuaikan dengan firman Tuhan. Nah, Martin Luther King pernah berkata begini. Dia pernah mengingatkan, kalau seorang terpanggil menjadi tukang sapu jalanan, catat perkataan Martin Luther King, hendaknya ia menyapu jalanan seperti Michelangelo sedang melukis, atau seperti Beethoven yang memainkan musik, atau seperti Shakespeare yang sedang menulis puisi. Ia harus menyapu jalan sehingga semua penghuni surga dan bumi berhenti sejenak dan berkata, di sini seorang penyapu jalan yang sangat hebat telah melakukan tugasnya dengan baik. Wah, luar biasa. Martin Luther King mengingatkan kepada kita orang-orang Kristen, sekalipun mungkin pekerjaanmu hanya sebagai tukang sapu jalan, tapi lakukanlah menyapu jalan itu seperti Michelangelo melukis. Michelangelo terkenal sebagai pelukis yang sangat sempurna, pelukis yang sangat bagus. Seperti Beethoven yang sedang memainkan musik. Seperti Shakespeare yang sedang menulis puisi. Sehingga apa katanya? Sehingga malaikat, sehingga penghuni surga dan bumi berhenti sejenak dan mengatakan, seorang penyapu jalan sedang melakukan tugasnya dengan sangat baik. Bapak Ibu, apapun profesimu, apapun tugasmu saat ini, lakukanlah itu sebaik mungkin untuk Tuhan. Dan Tuhan mau setiap orang Kristen, apakah dia pelajar, apakah dia seorang mahasiswa, apakah dia seorang karyawan, apakah dia seorang pimpinan perusahaan, apakah dia seorang pelayan Tuhan, apakah dia seorang hamba Tuhan, siapapun dia, lakukan segala sesuatunya yang terbaik, sehingga penghuni surga dan penghuni bumi berhenti sejenak. Di sana ada seorang yang sedang melakukan tugasnya dengan sangat baik. Bapak Ibu, ini satu pernyataan yang luar biasa. Itu sebabnya katakan, apapun yang kamu perbuat dengan segenap hati. Saya melihat ada banyak orang Kristen yang bekerja tapi tidak segenap hati. Di kantor, sederhana. Dia tugasnya cuma hanya bagian administrasi, mencatat keluar masuknya uang. Di situ bisa kelihatan orang itu kerja dengan segenap hati atau tidak. Waktu saya tanya, berapa omset hari ini? Aduh Pak, tunggu ya, saya baca dulu, saya lihat dulu. Menurut Bapak Ibu, dia perlu lihat nggak? Dia perlu baca dulu nggak? Kalau dia seorang yang mencatat dari pagi sampai sore, kerjaannya memang seperti itu, perlu lihat lagi nggak? Harus ada luar kepala. Begitu ditanya langsung dia jawab, omsetnya sekian, piutang sekian, uang yang masuk sekian. Itu langsung di luar kepala. Kalau dia bekerja dengan hati dan dengan sungguh-sungguh. Tapi banyak orang yang tidak bekerja dengan hati dan tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Seorang koki, saya mau tanya, ketika dia masak,
Dia selalu lihat catatan nggak? Koki yang hebat. Saya sempat lihat kemarin di film di televisi itu ada pertandingan antara koki-koki. Itu luar biasa loh. Itu mereka persiapannya luar biasa. Cara potongnya semua dilakukan sedemikian rupa. Padahal yang cuma dicicipin sedikit sama jurinya. Tapi dia mempersiapkan begitu rupa. Matang. Anak-anak yang kuliah, teman-teman yang kuliah. Apakah engkau sudah belajar sedemikian rupa? Mempersiapkan dengan baik. Kita yang mau pelayanan, apakah kita mau mempersiapkan dengan baik? Saya belajar dari perkataan-perkataan yang Tuhan Yesus ajarkan lewat Rasul Paulus. Tanya Pak Wawan, setiap kali kalau saya mau bikin KSC, saya selalu periksa. Berikan yang terbaik. Di kantor, termasuk di gedung ini. Teman-teman lihat, gedung ini nggak punya apa-apa. Tulip guest house, namanya juga guest house. Orang punya bayangan yang underestimate kadang-kadang. Cuman guest house. Kami nggak punya fasilitas. Gym tidak ada, kolam renang tidak ada, makan pagi juga sederhana. Tidak ada yang bisa dijual. Saya tahu nggak Bapak Ibu apa yang saya jual? Yang saya jual kebersihan, kenyamanan, homing, keramah tamahan karyawan. Cuma itu yang kami punya dan itu yang kami jual. Dan itu laku dijual. Setiap orang yang datang ini ke sini, dia bilang enak. Nggak nyangka ya guest house kayak gini. Ini bukan guest house, ini hotel. Bapak Ibu boleh baca reviewnya di Traveloka. Saya cerewet tulisan kebersihan. Kalau kita mau memberikan yang terbaik, apapun yang engkau perbuat, perbuatan dengan segenap hati. Saya setiap sudut saya tahu kalau kotor. Matanya mata kalau lihat kotoran kelihatan banget. Itu anak-anak bingung semua kalau lihat. Bapak kok lihat aja sih yang kotor? Bapak itu kalau ke kantor saya di Sukriwa, itu luasnya 4.000 lebih. Tapi semua bersih. Istimewa kamar mandi. Karena kamar mandi itu menunjukkan siapa saudara. Dapur juga menunjukkan siapa saudara. Termasuk mobil yang kau pakai menunjukkan siapa engkau. Lakukan segala sesuatu seperti itu Tuhan. Kenapa saya lakukan itu? Saya dilihat orang, gak dilihat orang, saya lakukan itu. Karena saya tahu saya menerima upah dari Tuhan, bukan dari manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting. Alkitab tidak pernah memisahkan antara itu. Yang berikut, kesimpulannya, Alkitab tidak pernah memisahkan antara yang rohani dan yang sekuler. Semuanya menjadi satu. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Yang rohani dan yang dunia itu sama. Kolose 3 ayat 14, ayat 18 sampai 4 ayat 1. Tuhan Rasul Paulus itu berbicara tentang bagaimana memadukan yang rohani dengan yang sekuler itu dalam hubungan keluarga. Nanti Bapak Ibu baca saja di rumah. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat pasal 4 ayatnya yang pertama. Itu bicara tentang apa? Bicara tentang hubungan antara suami dan istri. Saya tidak tahu suami istri yang tadi pagi berangkat ke sini, berangkatnya damai apa tidak? Ada yang terlambat, berantem di jalan, masuk gedung, gandengan lagi senyum-senyum doanya. Di dalam gereja senyum-senyum, nanti pulang terusin berantemnya. Bapak Ibu, bicara tentang hubungan suami istri yang saling menghargai, saling menghormati, saling menerima satu dengan yang lain. Ini bukan cuma hanya untuk orang Kristen. Termasuk untuk orang yang bukan Kristen sekalipun.
hubungan suami istri digambarkan oleh Alkitab. Harusnya bagaimana? Bicara lagi tentang apa? Hubungan antara anak dengan orang tua. Coba perhatikan. Kita menyamakan diri orang Kristen yang rohani. Bagaimana hubungan dengan orang tua hari ini? Bagaimana hubungan dengan keluargamu hari ini? Dengan kakak, dengan adik? Apakah ada perdamaian? Saling mengasihi, saling membantu, saling melengkapi, saling mendoakan, saling menguatkan? Atau ada yang masih saling bermusuhan? Yang gak ngomong, yang sakit hati? Hari ini bertobat. Kalau ada hal-hal semacam itu, perbaiki. Jangan pisahkan yang di gereja. Kalau di gereja kayak malaikat, waduh, baik sekali, haleluya, puji Tuhan, salaman sana, salaman sini. Tapi di rumah gak pernah salaman. Dengan teman sekantormu, dengan teman sepelayananmu. Apakah kita punya hubungan yang baik? Hubungan suami istri, anak-anak, orang tua. Satu lagi, hubungan antara Tuhan dan hamba. Bagaimana hubungan kita dengan karyawan, dengan sesama rekan kerja, dengan atasan kita. Alkitab mau supaya kita betul-betul mencerminkan bagaimana sebagai orang Kristen yang berdampak, punya kepedulian, punya kasih, punya perhatian, memberikan yang terbaik dalam melakukan apapun. Seringkali kita sebagai orang Kristen, kadang-kadang kita malu Bapak Ibu sekalian. Sesama rekan hamba Tuhan, sesama pelayan Tuhan, saling kepahitan, saling marah, saling sakit hati. Tapi Tuhan mau hubungan ini berjalan dengan baik. Satu lagi, Matius pasal 5 ayat 14-16, saya loncat dulu sedikit bicara tentang ini, hubungan dengan masyarakat. Ini Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan dalam khotbahnya di bukit. Matius pasal 5 itu bicara, kalau tadi Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat, tapi Tuhan Yesus sendiri mengajar kepada orang banyak tentang bagaimana hubungan dengan masyarakat. Dikatakan apa? Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Sekali lagi Tuhan mau mengatakan bahwa tidak bisa membedakan antara yang rohani dengan yang sekuler. Dimanapun saudara berada, engkau itu bagaikan terang atau kota yang terletak di atas, yang dilihat oleh dunia. Orang dunia semua lihat orang Kristen. Puji Tuhan saudara. Kalau orang Kristen melakukan kesalahan, orang lain semua menunjuk. Kita nggak boleh salah. Saudara nyesel nggak jadi orang Kristen? Nyesel. Jadi orang Kristen ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Bukan kita yang bilang nggak boleh. Dunia yang bilang kita nggak boleh. Masa orang Kristen kayak gitu katanya? Betul nggak? Tapi kalau orang bukan Kristen, sama saru anak setan, ya nggak? Tapi orang Kristen nggak bisa. Orang Kristen harus berbeda. Kita bersyukur loh, kita dijagai oleh Tuhan, kita dijagai oleh lingkungan kita, supaya kita tetap mencerminkan sebagai anak Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, ini tidak mungkin tersembunyi. Kita nggak mungkin tersembunyi, dimanapun kita akan kelihatan. Karena kita anak Tuhan. Lalu apa lagi? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi Tuhan mau menempatkan kita di tengah-tengah dunia supaya mereka melihat kemuliaan Allah lewat hidup kita. Lalu mereka bisa memuliakan Allah. Itu sebabnya dikatakan bulan ini kita diminta berdampak. Bukan cuma hanya nginjil. Nginjil gampang. Beritakan tentang Yesus Juru Selamat, percaya Yesus selamat, terima Yesus selamat. Tetapi setelah itu mereka lihat, yang udah selamat kelakuannya baik enggak? Kalau kita sudah selamat kelakuannya nggak berubah, mereka bilang asal wakene, sama-sama aja, buat apa saya terima Yesus? Karena mereka tidak lihat perubahan, mereka lihat kesaksian kita. Supaya mereka, oh ya, dia memang orang Kristen, dia melakukan sesuatu yang berbeda dari orang lain. Dia lebih rajin, dia lebih jujur, dia mudah mengampuni orang. Orang Kristen nggak bisa ngampuni orang itu gawat. Karena ciri khas orang Kristen itu pengampunan. Yesus Kristus itu memberikan pengampunan kepada siapapun. Dia tidak pernah melihat siapapun latar belakangnya. Kalau orang itu datang dan mengaku di hadapan dia, diampuni. Tapi kita orang Kristen ingat-ingat terus dosa orang, kesalahan orang. Selalu kita ingat.
Selalu kita sebut-sebut. Tapi mari, mulai hari ini, kita boleh melihat ada kemuliaan Allah dalam hidup kita. Matius 20 ayat 21 ini bicara hubungan dengan negara. Bapak Ibu lihat coba, Alkitab itu luar biasa. Alkitab sekali lagi tidak pernah memisahkan antara yang rohani dengan yang sekuler. Tadi hubungan dengan keluarga, hubungan dengan sesama, hubungan anak tua, hubungan dengan Tuhan dan pekerja. Sekarang hubungan dengan negara. Coba lihat. Waktu Yesus mau dijebak oleh orang-orang Farisi, dia mau menjebak. Kira-kira jawaban Yesus itu apa? Ditanya nih. Waktu Yesus tanya, boleh nggak bayar pajak kepada negara? Kira-kira begitu. Jawabannya apa? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Yesus balikin, waktu Yesus mau dijebak, dikasih mata uang. Tuhan Yesus bilang, lihat ini gambar apa? Mereka bilang ini ini gambar dan tulisan kaisar. Lalu gimana Pak? Lalu kata Yesus pada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka tidak bisa menjebak Yesus yang memisahkan antara yang rohani dan yang sekuler. Jadi ketika kita sebagai orang Kristen, apa yang menjadi kewajiban kita untuk negara? Berikanlah untuk negara. Tapi apa yang kita harus berikan kepada Allah? Berikanlah kepada Allah. Amin. Apapun alasannya, Alkitab mencatat dengan jelas. Termasuk hari ini loh Bapak Ibu. Hari ini ada apa? Ada apa? Persembahan persepuluhan. Ada banyak orang yang mencoba melarikan diri dari persembahan persepuluhan, membenarkan diri dari persembahan persepuluhan. Ngapain ngasih persepuluhan ke gereja? Gereja udah kaya. Urusan gereja kaya itu bukan kaya, itu bukan urusanmu. Itu urusan Tuhan. Urusanmu dan urusanku adalah taati firman Tuhan. Gak usah pusing. Gereja mau kaya mau miskin, bukan urusan kita. Tapi urusan kita taat kepada firman Allah. Saudara mau tahu? Ada yang ngomong lagi, persepuluhan itu perjanjian lama, perjanjian baru. Mau itu perjanjian baru benar? Hanya kiri kanannya, friend. Kamu mau hidup dalam perjanjian baru benar? Benar? Serius? Atau beli perjanjian lama? Yang benar perjanjian lama dan baru. Kalau mau baru, tahu berapa? Kalau baru bukan 1/10. Seluruh hidupmu punya Tuhan. Mati lu rasain. 1/10 aja kita nggak mau ngasih, apalagi semua. Perjanjian baru itu menuntut seluruh hidupmu milik Allah. Jadi kalau kita beri persepuluhan, itu cuma latihan. Tuhan mau melihat ketaatan kita. Tuhan cuma mau lihat kasih kita. Tuhan nggak perlu perpuluhanmu. Tuhan punya segala-galanya. Kalau engkau nggak memberi, Tuhan bisa kirim orang lain yang bisa memberi. Tuhan punya segala-galanya. Tapi Tuhan cuma mau lihat sampai di mana ketaatan. Ada yang debat, orang Kristen 10%, orang Muslim cuma 5%, 2%, hanya dia berantem. Gara-gara gitu tuh Pak siapa yang terkenal? Gilbert. Kenal dia sama Pak Yusuf Kala. Dia keluar bukan 1/10 lagi. Bapak Ibu sekalian, persepuluhan itu ada di perjanjian lama, ada di perjanjian baru. Tuhan cuma mau menguji kita. Dan Tuhan bilang apa? Tidak pernah ada ayat tuh kecuali Maliahi. Tuhan bilang tentang persepuluhan, uji aku. Bapak Ibu, saya ngomong bukan cuma ngomong. Saya belajar membayar persepuluhan itu dari sejak saya masih sekolah minggu sampai hari ini. Dan Tuhan membuktikan firman-Nya digenapi. Tuhan tidak lihat besar kecilnya perpuluhanmu, tidak. Tuhan cuma melihat hatimu yang jujur di hadapan Allah. Itu sebabnya saya ingin mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, gak usah dengar pengajaran lain yang di luar Alkitab. Orang mau ngomong apa saja, Alkitab bilang, bawalah persembahan persepuluhanmu
ke dalam rumahku supaya ada persediaan makanan di rumahku. Saya tidak pernah mengatur persepuluhan saya. Itu tugasnya gereja. Saya nggak mau tahu. Kalau saudara mau ngasih lagi buat hamba Tuhan di luar, silakan, di luar perbulanmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Alkitab mengajar kita dengan jelas. Kenapa harus dibawa ke rumah Tuhan? Tempat di mana kita beribadah, tempat di mana kita dapat makanan firman Tuhan. Ke situ kita harus bawa. Doakan supaya gerejamu bertumbuh. Doakan supaya perpuluhanmu bisa membiayai banyak hal, termasuk buat penginjilan. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, sekali lagi sebagai penutup, dikatakan Kolose 3 ayat 23, ini ayat emas kita. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, saudara kuliah, saudara belajar, saudara melayani Tuhan, saudara bekerja, saudara bisnis, saudara dagang, apapun, lakukan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk bosmu. Ada orang yang keliru, wah saya kerja mati-matian yang kayak bos saya. Keliru. Karena bosmu cuma alat di tangan Tuhan, tapi berkatmu datang dari Tuhan. Bapak Ibu, saya boleh saksikan sedikit sebagai penutup. Saya dulu juga bukan bos. Saya mulai dari sales, dipercaya pegang satu kantor cabang, dan saya lakukan apapun seperti punya saya sendiri. Padahal saya bukan bosnya. Tapi Tuhan tidak pernah berhutang. Ketika saya lakukan yang terbaik untuk pimpinan saya, kalau bos saya datang, bos saya nggak usah ngerjain apa-apa, semua sudah saya kerjakan dengan baik, dan dia percaya banyak sama saya. Dan satu saat Tuhan kasih saya jadi bos sendiri, mulai dari perusahaan kecil. Karena saya sudah terbiasa, terlatih melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk diri saya. Dan upahnya dari Tuhan, saya menerima. Tuhan mengangkat terus. Dan ini saya punya sendiri betul. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan ini bukan hanya untuk kita mengerti, bukan hanya sekedar kita tahu, tetapi yang paling penting adalah praktekkan itu dalam hidup kita tiap hari. Jangan pisahkan yang rohani dan yang rohana. Jangan pisahkan hal yang rohani dengan sekuler, dengan pekerjaanmu, dengan apapun yang kau lakukan. Itu jadi satu. Di kantor, di gereja, dimanapun kita berada, lakukan yang sama, supaya kita bisa berdampak buat banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu sangat terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Tetapi hamba berdoa, Roh Kudus berbicara lebih dalam, menjelaskan lebih dalam Tuhan, dan beri kemampuan kepada setiap kami pengertian. Bukakan pikiran hati kami, supaya kami bisa menangkap kebenaran firman Allah, dan kami berani melakukannya dengan sederhana dalam kehidupan kami tiap hari. Roh Kudus, tolonglah setiap pribadi kami. Kami rindu jadi berkat, kami rindu jadi terang, kami rindu jadi garam dunia, di mana Tuhan menempatkan kami, dan orang boleh melihat kemuliaan Tuhan lewat hidup kami. Karena mereka tidak bisa melihat Yesus, mereka tidak bisa melihat Allah, tapi mereka bisa melihat Allah dan Yesus di dalam kehidupan pribadi kami setiap hari. Lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, lewat sikap kami. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Paulus Mulyadi yang sudah menyampaikan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kita mau belajar bersama-sama. Kita hidup di dunia, kita masih ada di dunia, tapi kita belajar bagaimana kita hidup secara jasmani dan rohani dan sekuler.
Firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita semuanya bagaimana kita belajar taat, tunduk, takut pada perintah Tuhan. Salah satunya adalah membawa persembahan persepuluhan. Firman Tuhan tidak berkata, mari kita persembahkan persepuluhan, bukan. Tapi bawalah persepuluhan. Artinya kalau persembahan itu kadang dengan sukarela. Tapi persepuluhan itu 1/10 dari apa yang kita tangkap, apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Lewat apapun. Ya, mari kita mau belajar bersama-sama. Malaki pasal 3 ayat 10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Di mana itu rumah perbendaharaan? Adalah di rumah Tuhan, adalah di gereja, di mana kita beribadah, di mana kita melayani, di mana kita diberkati. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Perhatikan firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jika kita ingin diberkati, bawalah, kembalikanlah persepuluhan itu dalam rumah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bawa persepuluhan ini kepada Tuhan. Formatnya adalah nanti Bapak Ibu memberikan persembahan setelah diedarkan dengan kolektor oleh para kolektan. Setelah itu boleh maju satu persatu memasukkan persepuluhan di kotak persepuluhan ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih sepanjang bulan Oktober Tuhan pelihara kami dengan segala cara Tuhan. Kami tahu Tuhan memelihara hidup kami dengan bijaksana. Mungkin kami melewati kesulitan, mungkin kami melewati kesukaran, mungkin kami harus berjerih lelah. Itu membuat kehidupan kami belajar bahwa apa yang kami upayakan, kami usahakan tanpa pertolongan Tuhan berat rasanya. Tetapi bersama dengan Tuhan kami boleh melaluinya itu dalam pemeliharaan. Dan di awal bulan November ini kami akan membawa persepuluhan ini ke hadapan-Mu, ke rumah Tuhan, untuk dikelola bagi pekerjaan. Ya Tuhan, sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada kami. Kami mau taat, kami mau tunduk, kami mau ikuti perintah-Mu, agar kami pun boleh diberkati di dalamnya. Kami siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk.
Discipleship Journey membuka kelas Integrate yang akan diadakan pada hari Kamis 7 November 2024. Dimulai pukul 7 malam melalui Zoom Meeting. Kelas ini wajib bagi jemaat yang rindu untuk mengambil bagian dalam pelayanan di GIA Lentong Besar dengan syarat sudah lulus kelas B. Untuk pendaftaran dan informasi dapat menghubungi Sekretariat Gereja. Pendaftaran terakhir 5 November 2024. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hari bahagia telah tiba. Karena Bapak Ibu yang berulang tahun dipersilahkan untuk maju ke depan. Yang pertama Saudari Sarah Octavia 5 Oktober. Sarah, ya. Yang kedua Bu Erni Susianti. Tidak hadir. Bapak Arno. Cumayin, Nggak ada. Bapak David Setiadi, Bapak Yanto 17 Oktober. Tidak ada? Baik, Bapak Wawan Setiawan. Pak Yanto ada. Bapak Yanto, mari silakan Bapak Wawan 19 Oktober. Ibu kita tanggal 20 Oktober. Dan Ibu Sinua tanggal 30 Oktober. Ya, merapat, jadi kalau difoto kelihatan cantik. Ya. Pemeliharaanmu tiada pernah berkesudahan, selalu nyata, selalu baru, dan kasih setiamu boleh kau nyatakan setiap saat kepada setiap kami. Terlihat bagaimana Tuhan menyatakan pemeliharaan secara luar biasa kepada saudara kami yang berulang tahun. Sebagaimana janji firman-Mu, umur panjang di tangan kanannya dan di tangan kirinya segala limpah rahmat kebaikan-Mu. Tahun-tahun hidupnya Engkau mahkotai dengan kebaikan dan kemurahan. Tuhan memberkati Bapak David Setiadi. Pemeliharaan Tuhan kami serahkan ke dalam tangan. Biarlah Engkau yang memimpin, Engkau yang menuntun, Engkau yang memelihara dengan segala kebaikan. Caramu Tuhan, kiranya Engkau nyatakan sehingga Bapak David Setiadi boleh melihat bahwa Tuhan itu sungguh ajaib, sungguh luar biasa. Sebagai papa, sebagai suami, sebagai kepala keluarga, Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Terima kasih, serahkan Bapak Atma ke dalam tangan-Mu bersama dengan istri dan anak-anak Tuhan yang berkati, Tuhan yang tolong, Tuhan yang pakai dalam hidup, dalam keluarga, dalam pelayanan. Tuhan memelihara dengan luar biasa dan kami tahu cara-Mu sempurna. Terima kasih, serahkan Bapak Yanto dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau yang turut serta memimpin dan memberkati. Menambah usia yang lanjut, kami percaya sesuai dengan firman-Mu, Engkau selalu menuntun bahkan menggendong sampai kemanapun Tuhan punya rencana dan tujuan. Tuhan memberkati Bapak Yanto di dalam segala
dalam segala kesehatan, dalam segala keperluan dan kebutuhan. Terima kasih, menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, Engkau yang pimpin selalu, Engkau yang tolong berikan kekuatan kesehatan, Engkau yang berkati bersama dengan anak-anak menantu cucu, di dalam pemeliharaan, di dalam penyertaan, di dalam kasih, kemurahan dan kebaikan Tuhan. Doa harapan dan kerinduannya Tuhan yang memimpinnya, memberkati secara Tuhan hidupnya, masa depannya, cita-citanya, kerinduannya. Tuhan pimpin selalu. Kami tahu masa depan sungguh ada, dan di dalam Tuhan masa depan itu indah. Tuhan memelihara, Tuhan merancang dengan damai sejahtera yang luar biasa dari Engkau datangnya. Bapa, mau memberkati Pak Wawan di dalam segala aspek kehidupan, pemeliharaan, tuntunan, pertolongan Tuhan memimpinnya sebagai suami, sebagai papa. Tuhan yang pimpin selalu, Tuhan yang sertai selalu, karena kami percaya langkah-langkah hidupnya dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Terpujilah nama Bapa selama-lamanya karena mengucap syukur. Juga saudara kami yang tidak bisa hadir di ulang tahun pada bulan ini, Tuhan yang memberkati juga. Kami percaya Engkau sumber segala sumber berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Yesus memberkati. Saya sampaikan beberapa pengumuman yang bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Hari Senin besok ini tanggal 4 tidak ada latihan angklung, dan kita akan ketemu di Senin berikutnya. Gift kaum wanita pada hari Rabu pukul 10 di rumah Ibu Stella, Jalan Mahmud nomor 1. Jika ibu-ibu yang akan dan rindu bergabung di dalam gift pagi, hari Rabu pagi di rumah Tante Stella. Gift Kamis berjalan seperti biasa, baik gift Delight di atas di lantai 2 maupun gift Harmony di lantai dasar. Yang berikutnya prayer encounter doa Jumat tanggal 8 November. Kita kembali di rumah Bapak Paulus dan Ibu Kumala di Jalan Nakula nomor 60. Jadi saya berharap di doa Jumat atau prayer encounter ini tidak dihitung itu saja yang di list 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tapi kita semua ayo ya, saya tulis mengundang semua jemaat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. 1 kali doanya di gereja hari Jumat ya, kita bersama-sama berdoa. Baik yang rindu didoakan dan yang rindu mendoakan, kita berkumpul bersama-sama. Nggak lama kok, paling cuma 5 jam. Nggak lama, ujian penyembahan doa 1 jam sudah beres semua. Plus Bapak Ibu diberkati, bukan hanya rohani tapi sekuler diberkati, jasmani diberkati. Ya, saya menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk kita bersama-sama berdoa. Lalu gift PRBK pada hari Sabtu di tempat ini pukul 5:30 sore. Latihan musik pada hari Sabtu juga 6:30 di tempat ini. Kita akan mempersiapkan untuk pelayanan hari Minggu. Kita dukung semua tim yang akan pelayanan supaya semuanya boleh mendatangkan berkat Tuhan. Terima kasih. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Apa Bapak Ibu ada yang baru datang pertama kali? Saya mengucapkan selamat datang. Sorry, siapa namanya? Siapa yang mengundang? Siapa yang mengajak? Oh, kamu hotel. Terima kasih untuk kehadirannya. Ya, yang dekat boleh memberikan salam yang hangat. Selamat datang, selamat bergabung. Selamat bergabung di Tulip dan selamat bergabung di Baladewa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita lupa agenda, maaf. Saya undang sama Pak Ibu berdiri bersama-sama. Baik, Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau. Demikian kasih setiamu tiada pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang senantiasa membawa kami untuk menikmati pengalaman-pengalaman baru. Dan lewat ibadah pada pagi hari ini,
kami boleh semakin dikuatkan, diteguhkan. Lewat doa, lewat persekutuan, lewat puji-pujian, lewat kebenaran firman Tuhan, juga lewat apa yang bisa kami persembahkan kepada Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah berhutang, Engkau Allah yang selalu menepati janji, dan Engkau Allah yang selalu mengerti setiap kehidupan kami. Jika kami datang dan jemaat Tuhan yang datang dengan membawa beban dan pergumulan, kami bersatu hati bersama-sama. Yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan, sembuh dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakitnya, karena kuasa darah Yesus itu lebih dahsyat dari apapun juga, sanggup menyembuhkan. Di dalam pergumulan ekonomi, Tuhan menolong, Tuhan campur tangan, dan Engkau memberkati dengan cara-Mu yang ajaib. Yang sedang bergumul tentang pekerjaan, Tuhan bukakan pintu pekerjaan, Tuhan bukakan lowongan pekerjaan, Tuhan berikan kesempatan untuk boleh bekerja dan mengeksplor apa yang menjadi kemampuan kebisaannya, talentanya untuk bekerja, dan di sana boleh menikmati berkat Tuhan. Yang sedang studi, Tuhan juga turut serta dan memberkati. Kau memimpinnya dengan cara Tuhan yang sempurna. Cita-cita, harapan dan kerinduan Tuhan berkati, Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa dalam surga, melalui tulip Yesus ini kami beribadah di sini. Tuhan, kami rindu di tempat ini semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh datang, yang boleh bersekutu, yang boleh beribadah di hadapan Tuhan, boleh menikmati perjumpaan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan secara indah. Terima kasih untuk Felix yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati, Tuhan pimpin apa yang menjadi tujuan dan harapannya. Tuhan menolong. Tuhan, kami doakan kiranya setiap tamu-tamu tulip Yesus boleh menikmati persekutuan yang indah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Beberapa saudara kami yang tidak bisa hadir pada kesempatan ibadah pagi ini, Tuhan tolong dimanapun mereka berada, berikan mereka waktu dan kesempatan untuk bersama-sama beribadah dan memuji serta menyembah Tuhan. Bapa, kami serahkan perkembangan dan kemajuan pekerjaan Tuhan di Rayon Baladewa ini. Marilah ya Tuhan, Engkau juga Tuhan memberkati. Ya Bapa dalam surga, kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Di tengah-tengah negeri ini kami rindu ya Tuhan, Engkau hadir, Engkau berkarya, Engkau menyatakan kuasa dan mujizat-Mu melalui kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden serta Pak jajaran para menteri yang baru. Tuhan pakai, kami rindu menikmati bahwa negeri ini negeri yang ada di dalam Tuhan, negeri di dalam perjanjian Tuhan, negeri yang menikmati arah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bapa, seluruh aktivitas kami sepanjang sepekan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, kami hanya berharap, kami hanya bergantung kepadamu. Pemeliharaan-Mu sempurna dan ajaib, dan kami tahu Engkau menyediakan yang terbaik juga bagi setiap kami. Bapa, Engkau tidak menutup mata untuk setiap pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Dari Aser, para kolektan, multimedia, soundman, kameramen, tim worshiper, pemuji, pemusik, hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semua yang terkait, yang aklumer dan yang lainnya yang tidak terlihat, tidak nampak, namun melakukan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya Engkau menyediakan berkat yang spesial. Jerih payah mereka tidak sia-sia di dalam Tuhan. Engkau menyediakan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, pertemukan kami pada jam-jam kegiatan gerejawi, persekutuan doa, kegiatan ibadah, latihan-latihan, gift-gift. Tuhan, mari Engkau juga memberkati. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur buat ibadah pada pagi hari ini. Kami mengakhirinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, yakin dan percaya, melangkah bersama dengan Tuhan, jalani hari-harimu sepanjang sepekan, dan percaya Tuhan pimpin hidupmu. Arahkan mata hati, tengadakan tangan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan menolong, memimpin, menguatkan, menghiburkan, menyertai dan memberkati hidupmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya boleh berkata, amin. Yesus memberkati. Sekali lagi, selamat Natal Raya, Raya Bela Dewa, yang Isa Masih,